Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif, ya, yang selalu akan kita terapkan di sekolah kita ini di SMA Tanjung. Mudah-mudahan dengan sosialisasi penerapan budaya positif ini, pelaksanaan peraturan tata tertib atau yang sering disebut dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang ada di SMA kita ini yang bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, ya ada baiknya kita awali ya kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Yang pertama, ya di sini kita lihat ya. Ada seperti tangga ya. Ini tangga ini menggambarkan sebuah visi kita akan menuju kemana. Ya, mudah-mudahan dengan visi yang kita susun bersama, kita sepakati bersama, mudah-mudahan pencapaian budaya positif di sekolah kita bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini ya ini sebagai namanya. Langsung ini seperti biasa ya, salam dan bahagia ya, ini merupakan namanya seperti awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ini seperti biasa kita sering sampaikan salam damai sejahtera swastiastu ya, nama budaya salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan kegiatan kita. Oke, ini pertanyaan pemati kita. Apakah Anda atau kita di sini setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya? Oke, lalu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju juga ya. Jadi ada hal yang positif, tidak selamanya kita menggunakan konsekuensi atau hukuman yang berupa fisik, gitu ya. Itu memang sudah tidak dianjurkan. Ya. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Tapi kita harus ingat nanti penghargaan yang bagaimana dan kapan menempatkan penghargaan itu kita lakukan. Artinya tidak di semua atau tidak semua kejadian atau semua kegiatan kita mengharuskan adanya sebuah penghargaan. Ya. Nah, mungkin ini momen-momen tertentu. Nah, biasanya nanti penghargaan ini terkadang gitu ya, justru yang motivasi yang muncul pada anak bukan dari dalam diri, tapi istilahnya motivasi ekstrinsik dari luar, ingin mendapatkan penghargaan. Dan harus hati-hati, penghargaan ini terkadang contohnya kalau kita di kelas, anak yang mendapatkan penghargaan terkadang itu saja, dan ini akan mematikan motivasi anak lain yang kebetulan apabila kita di kelas menanamkan penghargaan ini, ya anak yang peringkat saja yang selalu mendapatkan hadiah atau reward begitu, dan anak yang lain itu akan motivasinya justru akan menurun. Ya, dan makanya di sini kita sebagai pendidik harus pintar-pintar gitu ya, kapan menempatkan sebuah penghargaan ini. Karena memang diperlukan suatu waktu ya, di jangka panjang atau jangka panjang. Berikutnya di sini. Nah, apa itu budaya positif? Inilah yang akan kita ciptakan di sekolah kita ini. Jadi menciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Cikanjur. Nah, di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Begitu. Ya, tujuannya terwujudnya insan yang memiliki pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, gitu ya, menuju iklim lingkungan sekolah yang aman, nyaman, begitu ya. Dan kemudian yang sekarang itu ada istilah humanis,
ya. Jadi kita itu di sekolah harus humanis, gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada perwakilan siswa ya. Nah, Leo, coba Leo, berikan salah satu contoh peraturan atau tata tertib yang Leo ketahui di sekolah ini. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Oke. Nah, nanti kita akan di slide berikutnya, ya, ini akan dibahas lebih jauh. Nah, di sini berarti kita coba kita arahkan semua peraturan sekolah dan tata tertib yang kita ganti dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Nah, yang bisa memberikan contoh tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Coba kira-kira kalimat positif. Ada yang siap? Ibu Neni silakan. Siswa diharapkan 10 menit sebelum jam 7 telah berada di sekolah. Oke, kalimatnya lebih positif. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Siswa datang tepat waktu. Siswa datang tepat waktu. Oke, jadi kalimatnya lebih positif. Nah, kira-kira nih menurut pandangan siswa lebih enak yang mana nih? Lebih enak yang menggunakan kalimat tidak atau yang lebih positif ya tadi? Datang tepat waktu atau 15 menit sebelum jam 7. Kira-kira mana yang paling enak? 15 menit sudah 15 menit sebelum jam masuk sudah datang di sekolah. Oke, nah itu salah satu. Ya, ada beberapa contoh. Namanya dengan adanya budaya positif, kita arahkan ke arah disiplin positif, lalu penggunaan kalimat pun yang kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, tujuannya agar siswa lebih memahami dan lebih muncul kesadaran. Jadi bukan karena larangan, begitu. Ya, kita anak bisa taat terhadap aturan itu karena kesadaran. Lebih dari motivasi intrinsik yang diharapkan, bukan dari ekstrinsik. Karena takut hukuman, karena ingin penghargaan, begitu. Ya, kita arahkan seperti itu. Nah, sini. Oke, sini ada kepalan tangan ya. Boleh. Nah, di sini ada dua kasus ya. Di sini ada A dan B. Ya, kita bisa berpasangan ya. Yang satu di sini seolah-olah menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Lalu teman yang satu lagi berusaha untuk membukanya, jadi ya dengan cara membujuk, macam dan sebagainya. Gitu. Apa yang akan terjadi? Nanti kita praktekkan, ya. Nanti begitu setelah kegiatan ini kita praktekkan bagaimana, gitu ya. Nah kira-kira apabila nih paroki apabila menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ternyata Pak Opik ingin membukanya dengan memaksa, dengan menghadik, bisa merayu, menyuap, gitu ya, bahkan kadang ada kekerasan, gitu ya. Apa yang akan Pak Opik lakukan? Mempertahankan. Saya. Oke. Pak Opik, apa yang akan dilakukan? Berusaha mencoba. Oke, terima kasih. Bagus. Tepuk tangan dulu Ibu. Alhamdulillah. Ini ada perwakilan orang tua ya, Ibu Anu ya. Ibu Anu, kira-kira kalau dari posisi orang tua nih, Ibu akan mencoba mempertahankan apa yang menurut Ibu berharga atau tidak? Dipertahankan. Walaupun teman Ibu, orang lain ingin berusaha untuk tetap mempertahankan. Siap. Terima kasih Bu. Ya, nanti ini akan kita lihat. Berikutnya nih. Nah, di sini. Perubahan paradigma SR ya. Dulu kita mulai SR stimulus respon. Ya, ke arah menjadi teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Nah, kalau SR kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain ya tentang dunia. Lalu kalau orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Masih lebih ke diri sendiri ya, motivasi diri sendiri. Oke. Nah, ini kalau kita lihat bagian ini, ini akan memperjelas pemahaman kita. Jadi dari teori kontrol ini, terus teori pilihan, untuk Dr. William Desa ya. Di sini tadi betul ya, ada
ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik, ya. Nah, untuk menghargai diri sendiri, lalu keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan, terus yang motivasi ekstrinsik menghindari hukuman tadi ya, lalu untuk mendapatkan imbalan itu sebuah penghargaan. Nah, jadi lebih diarahkan supaya muncul kesadaran adalah motivasi intrinsik lah yang harus kita tanamkan, begitu. Nah, di sini ada lagi 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nah, ini tugas kita nanti ya di lapangan dalam penerapan disiplin positif. Nah, di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ya, ada sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini dalam melaksanakan kegiatannya ini bisa diperkuat dengan pendekatan segitiga restitusi yang mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, ya, sampai kepada menanyakan keyakinan, ya, tentang peraturan yang dia yakini, yang dia ketahui itu apa, gitu ya. Nah, selain tadi 5 posisi kontrol, nah kita juga harus mengerti apa itu 5 kebutuhan dasar manusia, karena inilah yang menjadi bisa dikatakan apa ya, ketika anak ada pelanggaran, ya mungkin 5 kebutuhan dasar inilah yang sedang dibutuhkan oleh anak. Di antara ini apa yang pada saat itu sedang dibutuhkan oleh anak, gitu ya. Yang pertama bertahan hidup, ya, survival, lalu kasih sayang dan rasa diterima, jadi penguasaan, ya, lalu kesenangan dan kebebasan. Ya, oke, berikutnya akan kita bahas lebih jelas. Nah, di sini apa itu makna disiplin? Di sini bahasa Latin ya, artinya belajar. Nah, namun terkadang ya, di yang ketiga, yang keempat di sini, ya, yang sudah sering tertanam pada diri kita bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, secara umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang lebih mulia. Ya, oke. Nah, ini tadi kita di dalam tabel tadi ya, dalam tabel tadi atau peta konsep tadi ada istilah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang memang diakui secara nasional, gitu ya. Terus yang sering kita namakan di sini profil pelajar Pancasila ya, mulai dari beriman, bertakwa, kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, ya, bernalar kritis, berpemikiran global, bergotong royong dan kreatif. Itulah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang menjadi nilai-nilai kebajikan dari budaya positif yang berusaha, yang kita usahakan tercipta terwujud di sekolah. Ya, oke. Berikutnya, nah ini yang tadi ya sudah kita bahas ya, jadi ada eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini motivasi eksternal ya. Kalau yang internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Beda ya antara motivasi eksternal dengan internal. Nah, ini ya tokoh. Ada yang tahu nih siswa? Coba siapa? Kira-kira Permantara ya. Nah, ini bapaknya, bapak kita ya. Ini bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas ya dari perintah gitu, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sekali lagi, jadi segala sesuatu untuk menciptakan budaya positif itu atau disiplin positif itu, ya kita coba munculkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ya, ini secara filosofis. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid dia untuk memperbaiki kesalahan mereka, gitu ya. Untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti ada sebuah kasus akan kita tayangkan. Mudah-mudahan dengan tayangan kasus, ya, contoh kasus itu akan lebih memudahkan kita memahami materi ini. Ya, nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Kalau biasanya kan anak kalau sudah melanggar datang ke kelas,
pemalu begitu ya. Nah kita coba arahkan supaya bisa justru lebih kuat. Bagaimana caranya? Ya. Nah, nih ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, lalu memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Begitu. Ciri 9 ya. Termasuk yang 9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai dikucilkan, gitu ya. Jadi harus kembali lagi ke kelompoknya. Berikutnya, nah di sini nih. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah sekarang itu sedang diarahkan peraturan kelas atau peraturan sekolah atau peraturan sekolah itu sedang diarahkan istilah itu ya mengubah paradigma ya. Memang tidak mudah, tapi kita akan coba terus menjadi istilah keyakinan. Mulai dari keyakinan kelas, lalu keyakinan sekolah, ya itulah sebagai bukan pengganti ya, hanya istilah saja untuk peraturan atau tata tertib sekolah. Nah di sini. Jadi bawahnya untuk mendukung motivasi intrinsik, ya kembali ke nilai keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang tadi ya, lebih diarahkan untuk tidak ganti kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Nah ini yang tadi saya katakan ya, simbol peraturan kelas, lalu keyakinan kelas diagnostik, lalu muncullah budaya positif. Ini yang kita harapkan ya. Jadi lingkaran ini yang akan kita usahakan untuk ya tujuan akhirnya bagaimana menciptakan budaya positif. Ya, awalnya memang dari peraturan kelas tadi. Kita ubah sedikit-sedikit menjadi keyakinan kelas, di mana kalimatnya kita ganti yang negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Ya. Oke. Nah, apa ini? Yang mana ya? Yang manakan gitu ya, yang merupakan keyakinan kelas. Lalu mengapa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, sudah datang tepat waktu, mengucapkan salam. Positif. Jadi kalimatnya sudah positif semua ya, sudah positif semua. Ini sudah menjadi keyakinan kelas. Ya, tidak ada lagi ya kalimat-kalimat yang negatif gitu ya. Setuju ya Ibu Pak? Setuju ya? Tidak ada yang berlaku negatif ya? Oke. Nah, ya nanti kita akan share ya supaya lebih paham tentang berikutnya. Nah ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Ini sudah peraturan yang memang sudah dicoba diganti dengan kalimat yang lebih positif. Nah, keyakinan kelasnya kira-kira apa? Yang ambil satu adalah tanggung jawab. Itu keyakinan kelas yang ingin dikembangkan atau budaya positif yang ingin dikembangkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tanggung jawabnya, keyakinannya. Ya. Berikutnya dilarang mengganggu orang apa kira-kira? Apa keyakinan kelas? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Kita coba menghormati orang lain. Tepat Bu ya, sama ya, saling menghargai ya sama dengan menghormati orang lain. Oke, terima kasih. Hadir di sekolah tadi Bu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalimatnya sudah mulai positif Bu ya. Oke. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Begitu. Ya. Kalau menghormati orang lain, kalau berkomitmen pasti datangnya dari diri Bu ya. Betul ya? Motivasinya intrinsik. Selalu harus kita coba motivasi datang dari diri sendiri. Dan harus ingat dengan hukuman, dengan penghargaan hanya sesaat. Bahkan bisa bisa menjadikan bukannya anak sadar ya, tapi malah banyak kasus malah lebih lebih betul misalnya menunjang begitu. Jadi kita coba dengan yang hal-hal yang lebih positif begitu ya. Dan intrinsik yang harus kita tanamkan pada diri anak. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Apa ya? Keselamatan, juga menghormati orang lain. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinannya? Kesehatan. Betul ya. Lalu pergantian atau menunggu giliran. Apa ya? Kesadaran.
Nah ini masih ini ya, masih apa? Masih negatif kalimatnya ya. Jangan. Berarti harus apa ya? Berlari lah di kelas atau di koridor, bukan Berjalan ya. kaki di kelas. Berjalan kaki di Kelas. di koridor kelas mungkin ya. Berjalan kaki di koridor kelas, ya. Kalau nanti itu sama, sama. Keselamatan dengan gitu ya, kira-kira. Oke, berikutnya, yuk ibu cukup menarik dengan kalimat ini, ya. Sesuatu hal yang baru, memang betul ya. Bagi anak-anak kita ya, betul ya. Lebih enak yang negatif atau positif nih perintahnya nih? Lebih positif tentunya ya. Oke, berikutnya, nah di sini. Nah, itu mulai penghargaan yang tadi. Katanya penghargaan bisa menunjukkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Begitu. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi yang sering saya katakan. Ya. Nah, inilah yang harus kita coba renungkan ini Bu. 3 yang ini. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, silakan. Ya, kita nanti berefleksi diri ya setelah kegiatan ini untuk 3 kegiatan ini ya. Oke, berikutnya nah di sini kira-kira nih contoh nih mencatat 100 kali kantor si orang jadi belum ya. Kalau dulu sejak kalau ketika saya di SD memang pernah ya menulis berapa 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi bikin KCF kan 25 nanti lembar ya itu pernah. Nah ini kan tindakan guru nih. Ini hukuman atau konsekuensi kira-kira kalau seperti ini? Hukuman. Jawabannya hukuman. Ya lagi. Nah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Saya hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berarti hukuman lebih ke fisik ya, ke fisik dan hukuman verbal bisa. Verbal itu ucapan yang mengarah ke apa ya? Kekerasan atau menyakiti itu maksudnya hukuman. Oke, berikutnya ada yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret tadi semua konsekuensi ya, yakin ya? Betul nggak Leo? Betul ya? Jawab. Iya. Bisa kan membedakan ya mana hukuman mana konsekuensi. Oke. Lalu ini konsekuensi. Ya, konsekuensi ya. Oke. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak murid disuruh mungkin ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid kurang kalimatnya ya. Murid tidak disuruh menggunakan sepatu. Oh ya sama aja itu kalimatnya negatif jadi kurang enak ya. Harus diganti, gitu ya. Oke. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Iya. Kalau sesuai dengan peraturan yang kita terapkan di sekolah kita atau keyakinan sekolah yang di sekolah kita begini, yang tidak menggunakan sepatu warna hitam itu biasanya minimal setengah hari ya sampai jam 12 diambil. Ini mas seharian, maka inilah disebut dengan hukuman, gitu. Bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu, gitu ya. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah ini pasti untuk pelajaran PJOK. Dan konsekuensi. Ya, bedanya ya sesuai karena pelajaran PJOK. Oke, itu konsekuensi ya. Nah, oke, jadi dengan beberapa tindakan, beberapa kasus kita akan merubah lebih mudah memahami hal ini. Oke, berikutnya apa nih? Nah, tadi penjelasan tadi ya, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, begitu. Yang lain, ya anak membenci kedisiplinan. Lebih condong ke sana, gitu ya. Kalau konsekuensi di sini anak menghargai disiplin. Ya, tapi karena ada konsekuensi yang biasa konsekuensi datangnya dari diri sendiri. Motivasinya pasti intrinsik, gitu ya. Yang
yang lain lah, bisa dibaca lagi ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, tahu konsekuensinya, tahu peraturan yang sudah disepakati bersama. Oke. Nah, ini apa, ada istilah identitas gagal dan identitas sukses. Yang kali ini lebih hukuman ya. Yang tadi kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, perilaku pasif, agresif, meningkat, kalau dari hukuman. Berbeda dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi tingkatan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Artinya yang paling penting adalah pendekatan restitusi yang harus kita lakukan dalam mendisiplinkan anak, dalam menciptakan disiplin positif yang mengarah pada penciptaan iklim budaya positif di sekolah kita. Ya. Jadi katanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, terus ya. Lanjut di sini. Nah, yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Mulai bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan kasih sayang. Ini sering ya kita terima dari berbagai materi gitu ya. Nah, dalam mendisiplin anak pun kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar yang sedang dialami ya oleh anak itu ketika melakukan sebuah pelanggaran gitu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang harus kita pahami ya, mulai dari penghukum, pembuat orang bersalah, lalu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer gitu ya. Sebagai penghukum ya tadi ya, menghargai ya, menunjuk-nunjuk ya, ini kayaknya zaman dulu ya, memberontak mengingatkan orang lain. Contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Jadi dari suaranya intonasi lebih keras gitu ya, tidak ada lemah lembut gitu ya. Terus dari ininya lebih kesan ke marah-marah gitu ya. Nah gitu. Dampak lanjutnya bagaimana ya? Murid terkadang malah dengan hukuman malah mengulangi kesalahan begitu. Karena memang tadi kesadarannya tidak dibangun begitu. Lalu merasa rendah diri. Kalau itu untuk membuat orang merasa bersalah. Nah, contohnya kan kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Ibu sudah jadi apa yang kita ucapkan itu kepada anak itu sehingga anak merasa bersalah gitu. Jadi ya, bagaimana kalau kita memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman ya biasanya ayolah lakukan demi ibu gitu. Ya, kamu sudah beberapa kali ibu kasih tahu. Ya, coba untuk kali ini gitu ya. Lakukan demi ibu. Berarti ibu sedang memposisikan diri sebagai teman gitu ya. Oke, lalu apa peraturannya? Pemantau, jadi lebih ke peraturan dan konsekuensi, ya. Kalau pemantau, kalau manajer, nah disinilah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu diajak bicara, diajak untuk mencari solusi dari kesalahan yang sudah dilakukan, untuk diperbaiki, ya. Oke. Nah, terus biasanya tidak ada suara yang keras di posisi manajer ini. Oke, berikutnya, nah ini 5 tugas ya, kita beginikan. Dan ini saya sesuai dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah posisinya ya. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa posisinya? Penghukum. Lalu ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apa tadi? Teman atau apa ya ini? Teman. Ya. Oke, berikutnya apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Ini jadi anak-anak TK ya, PAUD atau SD masih melakukan. Apa ini ya? Kayaknya ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menuju masalah ini? Iya. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Selalu berarti garis bawah ini. Apa hukuman kayaknya ya? Ya, penghukum. Ya, selalunya di garis bawah. Berikutnya ini
Ini harus bergerak gitu ya. Ini bisa kita bahas lagi nanti berikutnya ya. Nah, inilah pendekatan segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Ya, ada 3 sisi yang namanya segitiga, pasti ada 3 sisi ya. Pertama, validasi kebutuhan. Lalu apa yang pertama, menstabilkan identitas dulu, validasi kebutuhan, baru tanyakan keyakinan, ya, keyakinannya. Gitu. Nah, kalau ini menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ketika ada kasus yang berkelahi atau melanggar aturan, ya kita coba stabilkan dulu identitasnya. Cuma menuju amak, menuju amarah, menuju emosi, gitu ya. Kita malah tidak memposisikan sebagai manajer, apalagi waktu itu memposisikan sebagai penghukum tadi. Anak menuju emosi, kurang memposisikan kita sebagai penghukum, kayaknya tidak akan ketemu gitu inti dari permasalahan. Ya makanya gunakanlah segitiga restitusi ini. Dari stabilitas, ya, lalu validasi kebutuhan. Nah, mungkin ditanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Daripada berkelahi, kira-kira apa sih yang bisa cara yang lebih efektif? Apakah ada atau tidak? Ya, tanyakan. Lalu nilai apa yang telah kita sepakati? Apakah berkelahi itu diperbolehkan atau tidak? Apakah melanggar aturan atau tidak? Tanyakan kembali. Jadi ya supaya mereka sadar, gitu. Ya tujuannya. Oke. Nah, di sini supaya kita lebih tahu ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Biasanya kan ini kayaknya lemah lembut ya yang menyampaikan ini. Jadi ketika kita menangani sebuah permasalahan, kita tanya dulu si anaknya, dia langsung kita marahi gitu ya. Jadi kita coba dulu stabilkan dulu identitasnya. Ya, emosinya kita stabilkan dulu dengan cara bertanya seperti ini. Berbuat salah itu suatu hal yang memang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi untuk menstabilkan identitas. Lalu validasi kebutuhan. Nah di sini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita harus jelas dulu. Kita tanya dulu. Karena melakukan sebuah pelanggaran, apa sih alasan tersebut? Ya, ini menanyakan keyakinan, ini menanyakan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, gitu ya, tentang peraturan di sekolah kita. Dan juga segitiga restitusi, ya. Nah, ini ada istilah intervensi 30 detik. Ini dalam menangani permasalahan, gitu ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jadi dengan beberapa pertanyaan ini, ya istilahnya itu intervensi 30 detik, kita menanyakan. Yang intinya tadi, ini semuanya ke segitiga restitusi tadi. Ya, dengan cara intervensi 30 detik. Ini yang cara yang paling mudah. Ya, nah itu. Nah supaya lebih jelas, ya nanti kita. Nah ini, nanti setelah ini kita lihat tayangan ini, kira-kira ya sedikit simulasi. Kita coba. Nah. Ceritanya ada yang berkelahi ya, suka bermain basket begitu. Nanti minta tanggapan ya dari ibu dan bapak ya. Dia bilang saya lemah bu, karena saya
lebih seorang kita untuk memperbaiki kesalahan. Saya minta jadi saya mulai dulu soalnya kalau saya salah kalau dia seperti saya. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Gimana caranya tuh? Di upaya restitusi yang dilakukan ya, upaya restitusi yang dilakukan. Ya, oke, itu sedikit ya, mudah-mudahan dengan ilustrasi kasus seperti ini memudahkan kita memahami tentang materi ini, gitu ya. Nah, kira-kira nih, ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Ya, silakan Pak Opik, kira-kira berikan tanggapan mengenai tayangan tadi. Oke Pak. Ya. Mungkin kalau dari bukan pengingat apa ya Pak namanya Pak? Namanya penanganan permasalahan siswa tersebut di atas. Mungkin tadi kalau dikaitkan dengan apa yang sudah disampaikan seperti tadi, mulai dari yang pertama itu Pak, Identitas ya menstabilkan identitas. stabilkan identitas. Mungkin tadi kan sudah dilakukan di awal. Kemudian yang kedua Validasi, ya. validasi gitu ya. Jadi Dari kesalahan itu ya, kemudian dari menanyakan keyakinan ya, peraturan gitu ya. ya kemudian apa sih Restitusi ya. restitusi mungkin ada juga gitu dari Pak. Jadi semuanya mungkin dilakukan sesuai ya Pak, Ya. dengan atau masuk ke apa ya namanya, Sesuai dengan materi tadi ya, masuk yang kita dalam materi yang Oke. disampaikan harus sesuai. Ada lagi yang lain? Mangga Ibu Evi barangkali sedikit saja Bu sebelum kita tutup. Ada masukan? Tanggapannya gimana? Videonya melibatkan saya. Ya, coba. Ya. Ini mungkin kalau misalkan memang itu sesuai skenario kita ya. Cuma menurut saya sendiri juga kemudian terlalu singkat. Jadi mungkin sebelum itu gitu ya, ada istilahnya waktu itu ketika Dino sama Anto langsung masuk ke ruangan kepala itu tidak tanya dulu tapi langsung berempuk gitu bahwa mereka itu kejadiannya seperti itu. Tidak tanya dulu misalkan ini kenapa, misalkan awalnya lagi. Jadi ada apa ya? Ada justru ada yang ada apa ya? Ada tindakan yang bisa lebih membuat anak lebih baik daripada ini ya. Oke, terima kasih. Itu contohnya ya sangat bisa kami terima itu ya. Memang seperti ditanyakan dulu, jadi anak lebih apa ya? Lebih ya tadi yang sedang emosi gitu ya. Ya kita coba tenangkan dulu gitu ya. Supaya memang si anak itu stabil dulu emosinya, baru kita sampaikan upaya kita gitu ya terkait dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke, ada yang lain? Cukup ya. Ya mudah-mudahan sekali lagi terima kasih dengan adanya pelayanan ini kita coba membuat paradigma kita ya ke arah yang lebih positif, disiplin positif sampai kepada penciptaan budaya positif. Ya, itu saja mungkin ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan hari ini. Sebagai terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, mungkin amin. Ya, kita tutup ya hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.